lamar tersebut. Maka sekali lagi, mental yang kuat itu wajib dimiliki oleh semua orang. Yang berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah ketika kamu tertarik untuk masuk ke dunia kerja di tempat pekerjaan yang sangat kamu impikan, supaya kamu bisa yakin bahwa, "Ya, kayaknya saya bakal diterima nih di tempat usaha ini." Maka hal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus melakukan yang namanya analisa diri, melakukan analisa potensi diri kamu. Kamu harus bisa mengenali siapa diri kamu. Kamu harus bisa tahu dan paham betul apa sih kelebihan-kelebihan saya dan apa sih kekurangan-kekurangan diri saya. Apa kelebihan saya yang tidak dimiliki oleh para pelamar lain, yang tidak dimiliki oleh teman-teman di tempat kerja saya yang lain. Dan apa sih kelemahan saya yang mungkin terlalu menonjol sehingga itu akan merusak saya di tempat kerja saya. Itu kamu kenalin. Dan kamu juga harus jeli untuk menangkap berbagai peluang yang bisa diambil supaya kamu bisa bekerja di situ dengan baik, ya kan? Dan kamu perhatikan lagi juga sekeliling kamu, kira-kira apa-apa saja, siapa-siapa saja, model-model karakter yang bagaimana saja yang mungkin bisa memberikan pengaruh buruk kepada diri kamu sehingga itu akan membuat kamu gagal dalam bekerja nantinya. Maka sekali lagi kenali potensi diri kamu. Kamu bisa apa, kamu nggak bisa apa, kamu bisa melihat peluang apa, dan kamu bisa melihat ancaman apa. Hal-hal seperti itu, kalau kamu sudah mempunyai pemahaman yang sangat dalam terhadap diri kamu sendiri, maka itu menjadi modal yang sangat kuat, yang sangat besar untuk kamu bisa eksis di dunia pekerjaan yang nanti mungkin akan kamu lamar. Dan yang paling dominan dari semuanya, salah satu modal yang harus kamu bawa ketika kamu mau masuk dunia kerja, bersaing dengan para manusia-manusia lain di luar sana, di masa yang sekarang ini, kamu harus memiliki skill. Harus memiliki skill. Skill ya, bukan skill ya. Kalau skill itu kaki. Skill atau kemampuan atau keahlian hidup ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira itu yang memang dibutuhkan di masa-masa sekarang ketika kamu mencari pekerjaan atau kamu bekerja saat ini atau kamu sedang memupuk karir kamu saat ini, kira-kira itu skill yang kayak gimana yang dibutuhkan. Nah, untuk ini kamu harus punya kejelian ya. Waduh, jangan cuma cukup hanya dengan kemampuan kamu yang sekarang kamu merasa puas. Tidak begitu. Nah, kamu harus bisa membaca situasi dan tren yang terjadi di dunia sekarang ini. Karena dunia itu terus mengalami perubahan, apalagi di masa sekarang ya, setelah pandemi lewat, terus kira-kira sekarang tuh ngapain ya. Karena di masa pandemi seperti yang saya bilang di awal, telah terjadi perubahan perilaku di banyak orang setelah kembali ke era new normal, dan saat ini yang kamu jalani ini kira-kira dunia pekerjaan itu menuntut kita untuk seperti apa, harus bagaimana. Nah, terkait dengan skill yang saya bilang tadi, kira-kira keahlian apa sih yang harus dimiliki oleh orang untuk bisa sukses di dunia pekerjaan seperti yang memang kamu mau gitu ya. Nah, yang pertama menurut saya adalah kemampuan apa namanya itu, eee, apa sih namanya, public speaking ya, public speaking itu penting ya. Ingat di masa-masa yang sebelumnya ketika kita harus banyak bekerja di rumah, orang terlalu asik hidup hanya di dalam sekat-sekat, tembok-tembok ya, ruang-ruang sendiri sehingga jarang keluar. Tapi itu membuat orang akhirnya hidupnya benar-benar sendiri-sendiri gitu ya. Memang sih saat-saat ini pun hidup orang banyak yang sendiri ya, terlalu cuek dengan kehidupan orang. Nah, oleh karena itu budaya-budaya, perilaku-perilaku seperti ini ya harus dirubah. Artinya dengan kondisi dunia kerja yang saat ini, saya yakin betul bahwasanya salah satu skill yang dibutuhkan oleh orang jika pengen sukses di dunia kerja, sukses ke depannya, maka yang disebut dengan public speaking itu sangat-sangat dominan sekali. Emang buat apa sih public speaking?
Buat apaan sih public speaking? Hei, ngapain? Nggak bisa ngomong juga bisa kerja. Halo, yang namanya public speaking bukan sekedar buat ngomong ya. Public speaking itu banyak, di situ kita bisa ngomongin tentang negosiasi ya. Kalau kamu mau bekerja tapi kamu tidak punya kemampuan negosiasi, baik itu ke customer kamu, baik itu ke teman kamu, baik itu ke bos kamu, baik itu ke mitra-mitra kerja kamu, ya sepertinya kamu mengalami yang namanya kemunduran ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan, bisa kamu capai, bisa kamu dapatkan dengan memiliki public speaking skill ya. Dengan public speaking, kemampuan berbicara di depan umum, ya setidaknya kamu bisa kayak saya begini. Kita bisa ngomong di tempat seperti ini, walaupun ini hanya sendirian, tapi kita kan butuh ngomong untuk bisa menyampaikan ide-ide kita seperti ini. Ya, dengan kemampuan public speaking, setidaknya kita bisa berbicara tidak gagap, tidak gugup, tidak terbata-bata, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan punya kemampuan public speaking, berarti kamu punya kemampuan untuk memotong ya jalan yang panjang supaya kamu bisa sukses di usaha kamu ya. Kalau kamu bisa menegosiasikan sesuatu dengan orang, maka kemungkinan kamu punya daya jual yang lebih, kamu punya posisi tawar yang lebih. Dengan punya kemampuan public speaking yang bagus, maka kamu akan menjadi orang yang lebih pede ketika harus ketemu dengan orang banyak. Karena namanya orang kerja itu tidak kerja sendiri ya. Ada sih yang kerja sendiri, tapi kebanyakan orang bekerja itu selalu bersinggungan dengan orang banyak. Artinya kalau kamu tuh tidak bisa ngomong dengan orang lain, ya sepertinya akan sulit buat kamu bisa bekerja dengan baik ya. Maka public speaking itu penting. Di dalam public speaking, maka kamu juga akan belajar tentang marketing, ya kan? Di public speaking, bayangkan kalau kamu seorang pekerja, nggak tahu di dunia kerja yang manapun, ketika kamu punya kemampuan public speaking dan kamu juga bisa menawarkan jasa kamu, ya kan? Sekali lagi namanya orang kerja, public speaking itu orang dimanapun lah, intinya itu mereka itu sebenarnya juga jualan ya, kemampuan menjual ya. Menjual apa ya, banyak ya, jual produk ya, jual jasa ya kan. Saya kayak begini juga ngomong-ngomong, saya jualan apa, jualan omongan, jualan ide-ide ya kan. Kamu jualan apa, kamu bekerja di mana, pasti ujung-ujungnya kamu juga jualan apa, jualan pelayanan publik barangkali, atau jualan-jualan yang lain. Tapi intinya untuk mengarah ke sana kamu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik ya. Dengan punya kemampuan komunikasi yang baik, maka kamu akan punya mitra yang banyak. Kalau punya mitra yang banyak, maka kamu akan gampang mencari kerja. Kamu akan gampang mendapatkan proyek. Kamu akan dapat banyak keuntungan dengan memiliki mitra yang banyak. Makanya public speaking itu penting. Perlu dilatih bahkan ya. Caranya bagaimana? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita punya kemampuan di public speaking. Salah satu contoh sederhananya adalah kamu sebaiknya sering-sering baca buku, ya kan? Baca buku, tapi jangan dibacanya di dalam hati ya. Apalagi cuma di batin, karena mungkin kamu ahli kebatinan gitu ya, jangan di batin ya. Tapi supaya memang public speaking kamu jalan nantinya, cara sederhananya adalah kamu baca buku, terus baca dengan keras. Ya, baca aja keras. Ya, itu akan melatih public speaking. Kalau perlu di depan cermin suka ngomong gitu kan, itu sangat melatih cara berbicara kamu dan mungkin kepedean kamu ke depan gitu ya. Public speaking, oke ya. Yang kedua setelah public speaking, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh seseorang kalau mau terjun di dunia kerja supaya kerjanya itu bagus? Kalau melihat seperti apa yang kita sampaikan tadi depan, bahwa setelah
COVID, kita masuk ke dunia sekarang era new normal, dan memang benar-benar new normal ya. Kita harus punya kebiasaan baru ya di masa yang seperti ini. Maka kamu harus bisa apa ya namanya ya, ya itu tadi ya, selain public speaking, kamu harus bisa marketing, dan juga kamu apa namanya itu, menggunakan berbagai platform ya. Dalam hal ini kamu punya keahlian di dunia digital lah ya, digitalisasi ya. Jadi kamu harus punya kemampuan bagaimana sih menggunakan alat-alat teknologi, ya kan? Bagaimana sih kamu harus bisa beradaptasi dengan berbagai aplikasi-aplikasi barangkali, ataupun hal yang lainnya. Ya, era digital saat ini maka menuntut kamu, menuntut siapapun yang bekerja itu harus bisa ya, mau tidak mau, harus wajib tidak wajib ya, harus paham tentang digital ya. Berbagai hal yang berbau digital ya. Dulu sebelum COVID orang bekerja ya sudah ada sih yang digital, tapi masih jarang. Tapi begitu COVID melanda, orang harus bekerja dari rumah, bahkan kantor-kantor, sekolah-sekolah tuh harus belajar dari rumah, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, mereka dipaksa semuanya harus menggunakan berbagai alat, dan semuanya dituntut dengan konsep digital ya kan, belajar dari jauh. Maka mau tidak mau sekolah-sekolah, kuliah, kantor melakukan rapat, meeting, dan proses pembelajaran itu dengan menggunakan beberapa platform seperti ya mungkin di Zoom ya kan. Mau tidak mau, dulu nggak ngerti Zoom itu apaan, nggak ngerti saya. Terus menggunakan mungkin pembelajaran di sekolah pakai Google Classroom, ataupun psikologi, ataupun yang lain, banyak lagi yang lainnya. Lah, hal-hal seperti itu dulu itu nggak bisa. Cuma karena situasinya menuntut untuk kita paham digital, penggunaan IT, maka ya mau tidak mau ya kita memaksakan diri kita untuk menguasai itu. Maka di saat ini pun perusahaan-perusahaan dunia kerja menuntut orang-orang yang mampu dan di atas rata-rata dalam bidang IT dan juga digitalisasi. Nah, pertanyaannya, kamu sudah punyakah kemampuan itu? Apakah kamu bisa menggunakan komputer dengan baik, dalam artian beberapa aplikasi atau mungkin program komputer yang lain, mungkin mulai dari cara pemrograman, itu sangat dibutuhkan saat ini ya. Program-program atau programmer itu pada dicari. Banyak orang sekolah programming, ya kan? Dan itu dibutuhkan di masa sekarang. Jadi coba tanya ke dalam diri kamu sendiri, kira-kira apakah saya menguasai bidang ini atau tidak? Kalau ternyata kamu menguasai tapi baru sedikit, maka ayo belajar lagi ya kan. Di dunia kerja, di tempat saya bekerja itu ternyata yang dibutuhkan bersentuhannya adalah dengan menggunakan Excel umpamanya. Maka kamu belajarlah dengan Excel. Atau mungkin, wah pekerjaan saya itu ternyata harus membuat desain-desain, maka saya harus menguasai tentang apa namanya, program-program ini, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, dari sekarang silahkan disiapkan modal kerja tadi dalam hal skill ini tadi ya. Kalau kamu bisa menguasai itu, maka selamat. Dunia kerja menyambutmu dengan baik, dan kamu pasti akan menjadi orang yang dipilih untuk menjadi bagian dari tempat kerja kamu, menjadi bagian dari tempat usaha yang kamu dambakan, ya, atau kantor kamu dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang harus kamu persiapkan ketika kamu memutuskan untuk bekerja, ya kan? Kecuali kamu nggak pengen kerja, pengen nganggur aja di rumah tapi dapat duit. Ada nggak gitu? Ada nggak ya? Susah, ya. Banyak sih orang bekerja cuma dari rumah, apalagi tren-tren anak muda sekarang tuh mereka pengennya bekerjanya di rumah saja, ya kan? Tapi duitnya terus-terusan dapat gitu ya. Ya, mungkin kamu harus main saham kali kalau yang seperti itu ya. Tapi kebanyakan sih ya kita harus bekerjanya nggak dari rumah. Kalau masa sekarang harus datang ya. Ada sih, masih ada yang harus kerja dari rumah, tapi kan nggak terus-terusan ya. Cuma diganti apa? Dibagi waktunya aja. Itu ya yang harus kamu miliki. Apalagi, nah kalau ternyata kamu sudah diterima di tempat kerja, atau bahkan mungkin sudah bekerja,
walaupun kamu masih apa namanya pendatang baru ya. Ya saya nih pendatang baru nih di tempat kerja saya masih suka disuruh-suruh doang. Ya oke lah. Nah, kalau kamu pengen bekerja dengan baik dan pengen sukses nantinya, maka ada beberapa hal perilaku-perilaku yang harus kamu jaga saat kamu kerja. Apaan sih? Kamu bayangkan lagi kalau di dunia kerja biasanya apa yang harus dilakukan oleh orang? Sikap apa gitu ya, yang harus dimiliki oleh orang ketika dia bekerja? Yang pasti yang pertama itu ya satu, di tempat kerja kamu jangan jadi orang yang sombong. Boleh lah, maksudnya apa ya? Sombong di sini sombong yang bagaimana ya? Kadang beberapa orang tuh tidak bisa membedakan mana orang yang sombong, mana yang orang optimis gitu ya. Orang optimis dibilang sombong, orang sombong dibilang sombong. Ya, intinya kamu harus bisa menjaga sikap. Jadi kamu kalau sudah bekerja di lingkungan kerja kamu ya jangan berlaku semau-maunya kamu ya atau sok-sokan gitu jangan ya. Tetap bersikap menjadi orang yang suka mendengarkan berbagai keluhan orang, silahkan didengarkan. Jadi tempat curhat ya, bukan maksudnya suka menjadi pendengar dalam artian itu menguping segala urusan orang, enggak begitu ya. Capek kalau kamu selalu kepo, pengen tahu itu ngomongin apa sih? Ah, pengen denger. Jangan lakukan itu. Di tempat kerja jangan pernah menjadi orang penguping ya. Tapi jadilah pendengar yang baik ya, bukan penguping sekali lagi. Kalau jadi pendengar yang baik ya berarti kalau ada orang bermasalah atau teman punya masalah, terus mereka ngobrol sama kamu, ya kamu dengarkan baik-baik, ya kan. Dengan hanya mendengarkan saja, kamu sudah memposisikan diri kamu itu beda di mata orang yang ngajak ngobrol kamu ya. Akan sangat beda ketika ada orang datang ke kamu, maksudnya tuh ngajak ngobrol kamu, tapi kamunya malah sibuk main HP sendiri. Atau mungkin orang cerita, kamu malah asik ngetik, atau orang cerita kamu malah jalan ke sana sini wirawiri, itu nggak menghargai banget. Maka perilaku yang harus kamu laksanakan, harus kamu terapkan di dunia kerja pada saat kamu bekerja ya setidaknya hal yang paling mudah itu jadilah seorang pendengar yang baik gitu kan. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau kamu sudah bekerja, biasanya kan bos suka melihat bagaimana cara kamu bekerja ya. Maka kamu bekerja harus dengan penuh tanggung jawab. Kalau kamu disuruh melakukan A sampai D, ya lakukan kerjaan A sampai D. Kalau perlu sampai E. Tetapi ya itu tadi ya, kalau kamu bekerja lebih, itu akan lebih bagus lagi. Maka pimpinan di tempat kamu bekerja, aku juga melihat dari sana. Oh ini rajin ya, oh ini dia saya kasih pekerjaan seperti ini, tapi kok dia mengerjakannya lebih dari itu gitu. Cuma ingat, maksudnya suruh ngerjain A sampai D, kamu ngerjain sampai F gitu ya. Cuma ya itu ingat, sekali lagi, dalam melakukan pekerjaan kamu, ya kamu jangan melebihi batas kewenangan kamu. Ya, kamu berekspresi, kamu kreatif, kamu punya inisiatif untuk bekerja lebih untuk kebaikan perusahaan itu bagus. Untuk kebaikan tempat kerja kamu itu bagus. Sama itu tadi ya, jangan menyalahgunakan kewenangan apalagi sampai ngelewatin batas. Kalau bukan wilayah kamu ya jangan berusaha untuk membuat kebijakan walaupun itu kamu mau dan kamu bisa, tapi ya karena bukan kewenangan kamu ya jangan kamu lakukan gitu ya. Tapi inisiatif itu memang perlu ya. Kalau ada orang lagi bekerja terus kamu cuma nongkrong diem aja, padahal dia udah capek-capek ibaratnya sendiri ya kamu inisiatif lah. Oh sini ya saya bantuin gitu ya. Itu akan menjadikan nilai lebih terhadap diri kamu ya. Kemudian kalau di tempat kerja itu ya satu yang jelas harus ramah juga ya. Jangan cemberut mulu. Orang juga kesel kali nggak tahu apa masalah kamu, tapi mereka kena dampaknya dicemberutin kamu gitu kan. Itu nggak enak banget ya. Ketika kamu bekerja di suatu komunitas, kamu dengan senyum aja orang udah ngerasa beda gitu. Tapi kalau baru juga ketemu kamu udah cemberut aja, ya mukanya ditekuk, udah kusut kayak baju belum disetrika gitu, orang juga jadi males, ya kan? Maka
Kalau kamu ada masalah, entah itu di rumah atau di perjalanan, tapi ketika kamu sudah nyampe ke tempat kerja kamu, coba buat suasana di tempat kerja kamu tuh juga nyaman ke yang lainnya. Jadi memberikan dampak yang nyaman. Jangan sampai umpamanya kamu mau presentasi di tempat kerja dengan klien-klien kamu, tapi karena kamu di rumah ada masalah, sampai situ presentasinya kamu cemberut aja atau marah-marah aja, itu ngapain? Kata orang-orang yang di depan kamu, yang klien-klien, ini orang ngapain sih begitu banget ya? Atau mungkin kamu dosen atau guru yang mau ngajar gitu di kelas gitu, ada masalah di rumah terus sampai ke kelas tuh isinya cemberut, mau marah-marah, mau sampai semuanya diomelin, itu nggak boleh gitu ya. Jadi masalah kamu ya di masalah kamu, tinggal aja di rumah, di tempat kerja kamu harus profesional. Tinggal semua masalah kamu, berikan mereka pelayanan yang bagus. Kira-kira begitu ya. Jadi kamu juga harus disiplin waktu juga kalau mau bekerja dengan benar dan jadi karyawan yang lebih, itu kamu harus punya kedisiplinan, on time ya kan, mengerjakan kerjaan tepat waktu, jangan malas-malasan ya kan, jangan terlalu banyak alasan ya. Kalau kamu ada sedikit perasaan takut, atau takutnya itu karena apa dulu ya? Takut katakanlah dengan pekerjaan, karena pekerjaan seperti ini saya takut nggak bisa menyelesaikan pekerjaan, nanti takutnya diomelin gitu. Ya, kalau ada seperti itu ya kamu jangan sungkan-sungkan bertanya kepada teman, kepada atasan gitu, "Pak, Bu, saya ada kesulitan seperti ini. Kira-kira gimana ya enaknya ya? Pak, Bu, saya ada masalah seperti ini nih. Mohon dibantu dong, mohon masukannya. Kira-kira saya harus bersikap seperti apa?" Seperti itu. Itu malah bagus ya. Jadi intinya ya gimana ya, profil seorang yang bekerja dan sangat mendedikasikan dirinya dalam pekerjaan itu yang dicari oleh perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi ya. Jangan cuma sekedar, yang penting datang jam segini, habis itu udah selesai ya udah pulang. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu Anda tidak memberikan warna di tempat kerja, ya kan? Berikan warna. Kalau perlu segala hal yang ada di tempat kerja itu setidaknya kamu tuh memberikan sumbangsih ide-ide, pemikiran, sehingga kalau ide kamu itu diterima dan dieksekusi dan diaplikasikan, dijalankan di tempat kerja itu, kamu juga akan senang ya kan, dan itu akan dikenang ya, bahwa oh iya ternyata ini adalah idenya si ini gitu ya. Oh iya, ini ternyata ini adalah konsep kerjanya si ini dan ini dijalankan. Oh iya, ini kan produknya si ini yang akhirnya diterapkan di perusahaan ini. Itu hebat itu ya. Pokoknya perilaku-perilaku yang memang masuk kategori baik dan memang itu dicari ya kamu lakukan gitu ya. Kalau kamu masih bingung, nah terus yang seperti apa lagi? Bayangkan saja kamu menjadi seorang yang memiliki usaha, ya kan? Dan kamu mencari karyawan, kira-kira kamu akan mencari yang seperti apa? Ya udah, itu yang mereka butuhkan juga. Makanya ketika kamu sudah bisa membayangkan kamu yang menjadi pemilik usaha dan kamu bekerja sama dia, ketika kamu jadi karyawan, bayangkan juga, oh iya, bayangkan saya karyawan, saya harus bekerja seperti ini dan bos saya pasti mintanya begini. Maka lakukan itu ya. Jangan pernah menggerogoti tempat kerja kamu. Kalau toh ada rasa tidak puasan, ya oke lah, silahkan dikomunikasikan, ya, diobrolkan baik-baik, jangan ngomong di belakang, itu nggak bagus, ya kan. Kita sering melihat banyak orang yang suka ngomongin di belakang, sekedar apa ya namanya, mendiskusikan pekerjaan, oh ini kelemahannya begini, oh ini menemukan gitu, menemukan kesulitan atau kekurangan-kekurangan pekerjaan, itu bagus ya. Itu namanya kita punya apa namanya, punya analisis ya dalam diri kita. Oh kayaknya ini tadi kekurangannya di sini, itu nggak masalah. Tapi jangan ngomongin sesuatu yang seharusnya nggak diomongin, dalam artian tuh menjelek-jelekan, itu jangan. Beda ya. Mendiskusikan, kemudian ketemu permasalahannya, kekurangannya apa, terus disampaikan lagi sebagai masukan, itu sama dengan hanya sekedar ngomongin kejelekannya doang, itu beda. Beda banget. Nah, kamu harus bisa membedakan itu, ya kan. Jadi kalau kamu melakukan tindakan suka ngomongin
mungkin manajemen atau mungkin atasan kamu atau teman kamu bahkan ya, tapi kamu tidak menyampaikannya dengan benar, ya itu sama aja kamu dengan menusuk diri kamu sendiri itu ya. Ngapain kamu kerja di situ kalau kamu masih ngomongin kejelekannya ya. Kalau memang kamu nggak puas di situ ya sudah keluar saja. Santainya begitu ya. Masih banyak kok orang-orang di luar sana yang nyari kerja di posisi-posisi yang kamu sekarang tempatin gitu ya. Jadi selalu berpikir positif, bekerja dengan baik, ya kan, berikan dedikasi sepenuhnya, itu sangat dicari oleh atasan. Cuma memang di praktek di lapangan itu ya, di sini juga pimpinan atau tim manajemen itu juga harus jeli karena di dunia pekerjaan, di instansi manapun itu selalu aja banyak karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang bekerja dengan benar-benar, ada yang ngomong doang, ada yang beralasan mulu tapi bekerja, ada yang kadang ada yang suka menipu juga, ya beda-beda lah. Namanya juga tempat kerja, ya kan, orangnya banyak, pasti karakternya beda-beda. Walaupun sudah disaring seketat apapun, tetap aja suka ada aja, ya kan. Karena mungkin lingkungan membentuk dia seperti itu, atau mungkin lingkungan di rumahnya juga seperti itu, sehingga terciptalah karakter karyawan saya kok begini, si ini kok begitu, gitu. Beda-beda, makanya bukan cuma si karyawannya doang, si pekerjanya doang yang dituntut harus punya apa namanya sikap yang bagus, tapi juga di sini pihak manajemen dan pimpinan juga harus harus jeli juga ya. Ada masanya di mana karyawan kamu itu bekerja loh, cuma kamu nggak melihat pada saat dia mengerjakan. Cuma ketika selesai pekerjaannya dan ada forum, ada meeting, terus kamu malah menganggap ini adalah hasil kerjaan si B gitu, padahal yang kerjaan si A. Atau mungkin pekerjaannya dikerjain berdua, yang dominannya si A, tapi yang dapat apa namanya pujiannya si B. Nah, pujian-pujian kecil itu kadang juga jadi masalah ya. Salah memberikan respon atau apresiasi kepada karyawan kadang bisa membuat di bawah ini, di lingkungan karyawan, di level karyawan itu suka terjadi iri-irian dia. Pokoknya seperti itulah rasa tidak puas dan sebagainya. Dalam hal ini ya pihak pimpinan, manajemen juga harus jeli gitu ya. Jadi lakukan penilaian kinerja juga harus benar gitu. Jangan cuma dengar dari sepihak. Pokoknya profesional ya. Jangan bermain perasaan karena saya kenal baik dengan ini maka saya kasih dia apresiasi. Karena saya temenan baik ya pokoknya dia aja yang saya terus pekerjakan. Jangan seperti itu ya. Karena dia itu kemarin tidak menjawab WA saya, maka saya males mengajak dia bekerja dengan tim saya gitu. Saya nggak kasih dia pekerjaan. Jangan begitu. Nggak ada begitu ya. Nggak main perasaan. Kalau di dunia kerja kita profesional. Kalau marah ya marah. Bagusnya kalau kamu marah ya disampaikan ya. Aku nggak suka kamu tadi begini-gini. Harusnya kamu jangan begini. Nah, disampaikan. Jangan dibiarin aja berlarut-larut sampai didiamkan berhari-hari, berminggu-minggu seperti itu jangan. Itu nggak bagus, nggak sehat. Lingkungan kerjanya jadi nggak sehat. Maka yang bagus tuh ya disampaikan baik-baik ya, diomongkan lah ya. Intinya sih komunikasi sih. Kalau komunikasi bagus maka situasi kerja juga akan terjaga dan enak aja gitu ya tempat kerja. Semua orang juga nyaman gitu ya. Oke ya, jadi di situ ya. Jadi banyak perilaku-perilaku yang harus diperhatikan oleh baik karyawan maupun atasan ya. Seperti itu ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini bagaimana beberapa karakter orang bekerja yang seperti saya sampaikan tadi itu bisa menjadi bahasan tersendiri ya. Mungkin saya akan coba bikin kontennya di topik-topik tertentu ya. Contohnya tadi salah memberikan apresiasi kepada orang, si atasannya ini gitu kan. Itu bisa jadi bahan bahan konten kita yang lain. Mungkin kapan-kapan saya bikinkan lagi ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh karyawan tadi, ya itu kalau kamu bisa menangkap dan menerapkan itu bagus sekali, ya. Lakukan itu, maka kamu akan menjadi karyawan yang memang sangat diandalkan oleh perusahaan. Kamu akan menjadi pekerja yang benar-benar
selalu dicari gitu oleh perusahaannya. Maka sikap-sikap tadi ini penting, mohon dijaga. Dan kalau kamu merasa saya nggak bisa begini, ya belajar dari situ ya. Banyak berkomunikasi, banyak diskusi dengan teman ya. Jangan terlalu hidup sendiri ketika di tempat kerja, itu jangan menyendiri mulu, jangan ya. Tapi berbaur. Jangan cuma berbaur hanya dengan teman segengnya, jangan seperti itu. Punya teman dekat boleh, tapi ya jangan gitu juga gitu ya. Pokoknya kita kesemuanya itu sama lah ya. Jadi kerja secara profesional, jangan main perasaan ya. Karena hal-hal seperti itu bisa menimbulkan banyak konflik nantinya ya. Itu juga perlu dibicarakan lebih lanjut nanti di konten saya yang lain barangkali ya. Yang jelas pertama kamu harus punya modal yang bagus untuk bekerja ya kan, yang saya sebutkan tadi. Kemudian kamu juga harus punya sikap perilaku yang bagus di tempat kerja supaya kamu memang karyawan yang plus plus ya, yang bisa diandalkan, punya nilai lebih gitu ya. Nah, kira-kira kalau kamu sudah bekerja, sudah menjaga sikap, perilaku, begini dari A sampai Z tadi, biasanya di tempat kerja kan suka ada permasalahan yang dihadapi ya. Ada aja kan, banyak permasalahan di tempat kerja itu. Mulai dari barangkali apa ya, dengan teman, kemudian dengan bosnya sendiri, kemudian dengan diri sendiri bahkan itu ada ya. Nah, terkait dengan beberapa masalah ini, apa yang harus dilakukan? Contohnya, kalau dengan teman kerja itu yang saya lihat itu kadang sebenarnya sih miskomunikasi aja sih sebenarnya. Tapi ada kalanya ketika kamu ada sedikit masalah dengan teman di kantor karena ketidakcocokan, karena bentrokan secara sikap atau tidak sevisi gitu, mohon disikapinya ya jangan membabi buta gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kamu ada ketidakcocokan ya jangan sampai ya udah gua nggak mau kerja sama dia, nggak mau bertegur sapa sama dia, apa namanya, saya hanya pengen kerja kalau dengan timnya tuh si ini yang di mana dia itu ada teman-teman saya, jangan begitu ya. Dan juga ini satu lagi, kalau kamu bekerja dengan orang banyak di kantor atau dimanapun, jangan suka membiasakan apa ya, curhat tentang diri kamu atau masalah-masalah kamu ke orang. Atau bahkan mungkin jangan suka ngomongin orang lain dengan teman-teman kamu, ya. Kenapa begitu? Teman-teman itu kan enak diajakin ngobrol karena memang situasinya kebetulan lagi enak aja gitu ya. Ingat, sehebat-hebatnya teman-teman di kantor, sedekat-dekatnya sahabat-sahabat kamu di kantor, ada masanya kamu apa namanya ya, terjadi bersinggungan gitu ya. Ada masanya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu sedang asik kan asik-asik aja tuh jalan kemana ngobrol hahaha. Tapi ketika ternyata kalian tuh ada lagi slack gitu ya. Kadang-kadang pas lagi slack itu kan kadang sikap kita tuh kadang nggak terkontrol. Bahkan omongan kita kadang-kadang nyakitin orang gitu ya. Nah yang seperti ini hati-hati. Kalau sudah kayak gitu, yang tadinya kita baik-baik bahkan ngomongin orang sama kita, pas kita lagi selek, bisa saja justru kita yang jadi bahan omongan, bahkan kita yang dicengin sama yang lainnya gitu. Nah, kalau situasi ini terjadi, maka saya cuma mau pesan kepada kamu, temen, yang namanya temen ya, kalau temen kan sebenarnya baik ya logikanya, itu temen loh temen, tapi ada kalanya temen itu makan temen, ada kalanya. Oleh karena itu, saya mau bilang, segitu banyaknya orang di tempat kerja kamu, itu tidak semuanya sahabat baik kamu, ya kan? Maka kalau kamu ngobrol sesuatu yang berupa rahasia bahkan kejelekan, sebaiknya ya dibatasin lah ya. Ya. Jangan sampai suatu saat karena kamu lagi slack, akhirnya dibongkar dan kamu kena sendiri gitu ya. Ingat sekali lagi ya, tidak semua orang di tempat kerja kamu itu adalah sahabatmu. Bahkan kadang sahabat sendiri itu bisa saja jadi musuh. Kadang-kadang. Oleh karena itu hati-hati kalau kamu bersikap ataupun berucap.
ya kan? Jangan sampai suatu saat, suatu momen tertentu itu menjadi apa ya, bumerang buat diri kamu, ya kan? Namanya temen loh ya, temen kan orang yang baik, tapi kok dia malah ngomongin temennya gitu. Lah kalau demen temen aja dia berani ngomongin gitu ya, yang jelek-jelek, lah gimana dengan yang lain? Kalau temen kita aja dia berani ngomongin, gimana dengan yang lain? Berarti diomongin mulu dong. Nah, hal-hal seperti ini sepele, tapi jujur saja di tempat manapun di dunia kerja itu sering terjadi. Oleh karena itu, ya mohon pandai-pandai bersikap aja ya, menjaga diri ya. Gitu ya. Ada juga apa ya? Saking optimisnya orang ya dianggap sok pede lu, sombong lu, ada gitu tadi ya. Ya itu tadi kadang harus dibedain sih mana yang optimis, mana yang sombong. Kemudian masalah dengan temen yang lain apa? Banyak lah ya, pasti kamu juga ada masalah dengan teman-teman. Cuma saya berharap sih kalau kamu bekerja dengan orang banyak, kalau dengan temen tuh jangan suka iri-irian pekerjaan aja sih. Ya, itu juga bukan salah temen juga, kadang-kadang salah yang memberikan pekerjaan juga. Kadang-kadang nggak pas gitu ngasih pekerjaannya. Akhirnya di lapangan yang kerja siapa, yang dapat apa namanya, apresiasinya siapa, itu kadang-kadang ngeselin dia kayak gitu. Makanya suka terjadi konflik ya dengan teman. Lah kalau konfliknya dengan bos gimana? Aduh, dengan bos repot juga ya. Namanya bos mah suka-suka lah ya. Cuma di sini ya kalau ada bos-bos yang melihat atau mendengarkan apa yang saya sampaikan ya, saya cuma mau bilang eh, atasan kita itu kadang sikapnya memang ya memang dia bos tapi ngebos banget gitu. Ya saya berharap sih teman-teman atau siapapun yang mendengar ini gitu harus bisa membedakan apa sih bos itu dan bagaimana sikap bos dan apa sih leader itu ya. Beda loh ya. Bos sama leader itu beda. Ya. Mohon ini dikaji ya cara bersikap. Jangan terlalu bergaya bos banget ya. Ya Anda atasan saya, jadi tolonglah bersikap. Apakah Anda memilih menjadi bergaya seorang bos atau menjadi seorang leader? Nah, tahu nggak bedanya bos sama leader? Jangan-jangan Anda nggak tahu lagi bedanya bos sama leader, ya. Ini tolonglah, bos-bos, atasan-atasan tolonglah ya. Bagaimana jadi seorang bos, jadi seorang leader harus bisa membedakan ya. Kalau bos kan cuma nyuruh-nyuruh doang, gitu. Kalau leader sini masalah kamu apa? Sini saya ajarin. Jadi habis itu dilepas. Saya gimana? Ada masalah nggak? Itu beberapa hal antara bos sama leader. Ya. Bukan cuma mentang-mentang punya kekuasaan seenaknya sendiri, nggak begitu. Kadang-kadang ke karyawannya dimanfaatin itu nggak gitu. Tidak begitu, tidak begitu ya. Kurang pas itu ya. Nah kalau ada konflik seperti dengan bos gimana ya? Sekali lagi komunikasikan dengan baik ya. Sampaikan keluhan kamu apa, jangan ngomong di belakang. Datangin bosnya, bos ada waktu tidak? Mohon maaf nih saya mau menyampaikan ini kesulitan saya. Saya kurang berkenan tentang ini. Jadi mohon kebijaksanaannya gitu. Kalau diobrolin gitu saya yakin kok enak kok nantinya ya. Jadi kerja itu asik gitu ya. Dan ya kita pun nanti akan jadi bahan perhatian oleh bos kita. Oh ternyata si dia bisa ya diajak ngobrol. Oh ternyata mungkin selama ini di luar pengawasan saya banget. Ternyata dia bisa loh dipercaya gitu. Kira-kira begitu ya. Ternyata dia ngerti loh maksudnya perusahaan. Cuma kok sayanya aja yang kurang pas. Nah, ini bos kalau diajak ngomong itu asik ya. Tapi bagaimana kalau ada konflik, kita sudah berusaha menyelesaikan dengan bagus, sayangnya si bos ini nggak mengerti gitu ya, yang kita mau. Ya udah ngomong lagi, kalau perlu butuh bantuan teman-teman yang lain untuk disampaikan ke bosnya. Gimana sih biar kita tuh enak gitu? Saya kan nggak enak banget ya kerja, tapi sama bos kita konflik. Akhirnya kerja kita cuma kayak apa kayak kuda kalau kita dipecut ya ayo kalau enggak ya diem aja udah males gak seneng gue sama bos gue gitu. Jangan nggak gitu, kayak gitu. Harus dikomunikasikan biar terjadi apa ya
biar terjadi kerja yang enak aja gitu ya. Jangan sampai kerja itu duitnya sih gede tapi nggak nyaman tuh, males orang ya. Jadi komunikasikan. Kalau ternyata sudah berkomunikasi, dibantu temen, bahkan dibantu sama selevel bos kita yang lain dan ternyata nggak kelar-kelar dan kita masih berkonflik, terus kamu ngapain masih di situ? Ngapain masih kerja di situ? Makan hati tahu. Cabut aja. Banyak kok pekerjaan yang lain. Kalau itu kamu sudah nggak bisa bertahan ya kan? Kecuali kamu yang mau makan hati terus-terusan ya terserah ya kan. Tapi kalau kamu masih bisa meredam, semuanya masih bisa dikomunikasikan, ya sudah, tetap kerja di situ ya kan, namanya orang banyak. Sekali lagi pasti ada aja masalahnya. Oleh karena itu kan tadi udah bilang, kalau kamu mau bekerja, maka salah satu yang harus kamu miliki adalah kamu harus punya mental yang kuat ya, yang strong ya. Mental yang kuat. Kalau kamu bentar-bentar lembek, baru juga diomelin dikit kamu nangis, baru diomelin dikit kamu ngerasa males nggak enak nih bosnya, aku mau keluar aja. Kalau seperti itu ya repot ya. Konflik itu nggak cuma sekali dua kali akan dialamin oleh para pekerja, oleh orang-orang ya. Boro-boro dengan orang lain, kadang di rumah pun dengan keluarga sendiri kita suka bermasalah ya kan. Dengan orang tua kadang terjadi cekcok, kadang antara istri dan suami kadang juga cekcok, kadang-kadang orang tua dengan anak juga kadang cekcok. Masalahnya adalah kalau kita memberikan respon yang benar, ya itu akan lewat semua masalah itu, ya kan? Seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah, komunikasikan. Nah, yang agak berat ini justru kalau masalahnya itu dengan diri sendiri. Maksudnya kayak gimana nih? Pengalaman saya sih menyampaikan kepada diri saya, pengalaman-pengalaman itu, kalau justru masalahnya itu ada diri sendiri. Apa masalahnya? Kebanyakan sih di motivasi kerja ya. Ada kalanya saking banyaknya pekerjaan, terus pekerjaan itu menuntut ini itu, bahkan kadang-kadang over banget gitu, sehingga itu banyak orang yang mengalami kejenuhan gitu ya. Oke, jadi uh, berbagai masalah di tempat kerja tadi banyak ya. Jadi kadang-kadang saking banyaknya permasalahan itu membuat uh, apa namanya, kita jadi kesel gitu ya. Jadi males dengan situasi kita sehingga membuat semangat kerja kita tuh jadi semakin kendor gitu ya. Nah, kalau di tempat pekerjaan di mana kita pengennya nyari kenyamanan ternyata malah membuat suasananya jadi nggak enak, di sana sini terjadi percekcokan, konflik dengan teman, konflik dengan atasan, beban kerja berlebihan, dan ujung-ujungnya kamu merasa lelah gitu, lelah terhadap pekerjaan dan lelah terhadap diri sendiri, dan kamu jadi patah semangat gitu. Nah, kalau udah seperti itu terus harus bagaimana? Kalau ada di tempat kerja atau bahkan mungkin kamu sendiri yang mengalami eh, seperti itu ya, kelelahan hati seperti itu, masalah dengan diri kamu sendiri, maka ingat, kamu harus ingat satu, kalau kamu memiliki masalah sekali lagi di tempat kerja, atau mungkin kamu memiliki ketakutan tersendiri di tempat kerja, entah itu takut dengan teman, entah itu takut dengan pekerjaan, ya mohon ketakutan-ketakutan itu ya diselesaikan dengan baik ya. Coba diajakin ngobrol orang-orang yang membuat situasinya menjadi kamu mengalami ketakutan itu. Sekali lagi, obrolkan ya kan. Jadi temukan akar permasalahannya itu apa. Ya. Kenapa kok saya jadi begini? Seperti ini tuh gara-gara apa saya begini gitu. Nah, mohon kamu bisa menganalisa ya, temukan akar masalahnya. Kalau kamu sendiri atau mungkin karyawan di tempat kerja itu justru malah
kehilangan semangat karena memang dia kekurangan motivasi, ya adakan forum-forum seminar motivasi, datangkan para motivator-motivator atau mungkin ajak mereka untuk membuat sebuah forum-forum kecil sehingga mereka bisa menumpahkan permasalahan mereka. Nanti kalau mereka sudah bisa mengeluarkan unek-unek mereka, setidaknya itu tuh akan membuat mereka menjadi agak lega, gitu. Agak lega ya, bukan lega banget ya. Nanti kalau sudah keluar segala unek-uneknya ya ditindaklanjuti ya. Tapi seandainya kehilangan semangat bekerja karena situasi dan sebagainya, di mana kehilangan kerjaan ini levelnya itu sudah, wah kok gini amat nih kerjaan itu ya. Ingat, mohon kamu balik lagi ke awal ketika kamu memutuskan untuk bekerja di situ. Coba diingat lagi tujuan ketika kamu mau bekerja di situ tuh apa. Ingat ya, ingat kembali tujuan kerja kamu itu dulu ngapain? Kenapa kamu memutuskan untuk bekerja di situ? Atau kenapa kamu memutuskan untuk bekerja di tempat yang saat ini atau di posisi ini atau pekerjaan bidang ini? Kenapa? Coba diingat lagi. Karena setiap orang tuh pasti punya tujuan ketika bekerja ya. Kalau kamu merasa bahwa udah males banget di sini, tapi gimana ya kalau aku mutusin kerjaan, aku masih butuh pekerjaan gitu kan. Entar aku nggak punya penghasilan terus gimana? Kalau kamu masih mengalami seperti itu, sekali lagi coba dipanggil kembali segala memori. Dulu saya mutusin kerja di sini tuh ngapain? Apa tujuan hidup kamu sehingga kamu tuh kerja di situ? Kan setiap orang tuh nggak sama ya. Ada yang memang tujuannya kalau diingat-ingat lagi tuh motivasi kenapa dia bekerja di situ satu. Ya karena memang dia lagi nganggur dan butuh pekerjaan sehingga di sini dapat pekerjaan dan diterima ya udah saya kerja di situ. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sekedar ya udah saya mau bekerja karena di tempat ini nggak menyenangkan maka saya pindah ke tempat yang sekarang. Dan menganggap bahwa kerjaan ini itu hanya sebagai batu loncatan doang untuk nanti akan kerja lagi di tempat yang itu loh seandainya itu buka, ada yang kayak gitu. Atau memang ada juga yang bekerja, memang terus bekerja, saya bekerja dimanapun lah, termasuk di tempat ini gitu. Saya nggak masalah, karena memang saya butuh pekerjaan. Terus kenapa kamu bekerja di sini? Ya, satu, adik saya masih kuliah, maka saya harus bekerja menghasilkan penghasilan dan penghasilan ini satu buat saya, satu mungkin buat bantu adik saya lagi kuliah. Sebagian lagi mungkin buat orang tua di rumah, mungkin kayak gitu. Nah, kamu bagaimana si motivasi kamu ketika kamu pengen bekerja di situ? Tujuan kamu bekerja di situ apa? Apakah memang hanya buat mengisi waktu luang saja atau memang motivasi kamu itu membantu keluarga di rumah, mencarikan uang buat beli obat orang tua, atau membantu supaya adik kamu kuliahnya selesai dan sehingga dapat pekerjaan, atau memang kamu bekerja di situ tuh untuk mengumpulkan uang supaya kamu dapat modal untuk segera menikah, atau memang kamu lagi ada PDKT dengan salah satu karyawan di situ yang mungkin memang kamu inginkan dan memutuskan kamu untuk kerja di situ supaya nanti jadi deket, siapa tahu dia mau dengan kamu dan jadi pasangan hidup kamu atau bagaimana. Nah, semua orang kan punya motivasi dalam bekerja. Kira-kira kalau sekarang kamu tuh patah semangat untuk bekerja dan agak sedikit malas, itu coba diingat kembali, dipanggil kembali dulu memori kamu, kenapa kok kamu tuh pengen bekerja? Kenapa? Sekedar iseng doang atau memang itu kebutuhan buat kamu? Kalau iseng doang kayaknya udah cabut aja deh. Tapi kalau kamu memang, waduh iya ya, saya ingat ya, saya harus ada yang saya bayar, saya punya tanggungan orang tua, tanggungan adik, tanggungan hidup saya sendiri gitu ya. Udah, bekerjalah lagi. Kalau kamu sudah bekerja dengan baik di situ, tetapi nggak memuaskan, sekali lagi ajak ngobrol. Jangan sampai justru kamu malah menyungsepkan diri kamu, ya kan? Jangan sampai malah kamu tuh malah ya udahlah saya tenggelam aja di sini. Jangan begitu, jangan. Tapi ajakin ngobrol atasan kamu itu. Kenapa kok begini? Saya agak nggak puas nih, ajakin ngobrol gitu. Kalau kamu sudah berusaha dengan baik tetapi masih tidak bisa juga, maka kamu tanya ke diri kamu, apakah kamu memang masih mau bertahan di situ atau kamu mau cabut?
Kalau kamu memutuskan untuk tetap bertahan di situ sebisa kamu, maka saya kasih tahu caranya. Kalau kamu masih pengen berusaha untuk di situ, tapi kamu tuh ada ketidakcocokan dengan bos kamu atau dengan perusahaan kamu, tapi kamu di situ sekali lagi, maka coba buat cara ini. Kamu coba cintai salah satu yang ada nggak tahu, kamu harus mencintai segala sesuatu yang mungkin bisa kamu cintai dan itu bisa membuat kamu tuh menjadi tetap bertahan di situ. Contohnya, kalau memang kamu nggak suka dengan pekerjaan kamu, setidaknya coba kamu cintai teman-teman kamu yang ada di situ, sayangi atau mungkin seneng lah gitu di situ ya. Tapi kalau kamu juga sudah bosen dengan mereka dan itu masih tetap membuat kamu kesel, kamu coba timbulkan rasa suka dengan lingkungan kerja kamu, entah itu mungkin ruangan kamu, meja kamu, atau alat-alat yang ada di situ, atau bagaimana. Kalau nggak bisa juga, coba kamu keluar ruangan kantor kamu, terus coba ke kantin barangkali apakah di situ ada orang-orang atau mungkin wilayah-wilayah yang membuat kamu tuh merasa senang nyaman di situ. Kalau nggak ada juga, mungkin coba kamu sukain setidaknya jalan ketika kamu dari rumah menuju ke tempat kerja kamu itu, perjalanan itu kamu sukain gitu ya. Kalau kamu masih bisa seperti itu, mungkin masih bisa. Tapi kalau ternyata kamu udah berusaha juga mencoba mencintai rutinitas kamu itu, kamu nggak bisa juga, saya bingung. Kalau semuanya sudah mentok ya sudah. Terus kamu ngapain? Ada masih kerja di situ ngapain? Cabut aja, cari kerja yang lain lah. Kayak sederhana kan? Kalau kamu sudah berusaha mencintai segala sesuatu tapi nggak bisa, ngapain kamu masih bertahan di situ? Cabut, cari kerja lain, makan hati kamu, ya. Tapi saya berharap kamu tidak begitu ya. Jadi kamu sudah memutuskan untuk bekerja, maka kamu harus tahu apa sih tujuan saya bekerja itu mau ngapain ya. Maka ketika kamu ingat bahwa oh iya tujuan saya kan di sini mau mengumpulkan uang buat saya menikah dan ternyata uangnya belum cukup, maka kamu pasti akan semangat lagi. Oh iya, saya harus semangat nih. Ayo semangat semangat. Ketika kamu putus asa, males banget deh di sini, nggak enak banget. Tapi kamu masih ingat bahwa oh iya adik saya masih kuliah dan saya harus memberikan sumbangan buat biaya dia kuliah, maka kamu semangat lagi, ya kan? Oh iya ya, adik saya belum selesai. Ayo ayo semangat semangat bekerja gitu. Atau mungkin wah orang tua saya masih sakit kasihan, ya udah deh ayo bekerja. Seperti itu. Nah, dengan mengingat kembali berbagai tujuan ketika kamu bekerja di situ dan motivasinya ada di situ, maka segala kemalasan yang ada di dalam diri kamu tuh mau tidak mau pasti akan hilang. Enggak, saya masih harus begini, saya harus begini gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Paham ya? Kalau kamu mengalami yang namanya kepenatan hidup, ya lakukan yang terbaik ya. Tapi kalau semuanya sudah nggak bisa, maka ya jalan paling akhir ya kamu harus banyak-banyak bersyukur kali ya. Di luar sana masih banyak orang yang di bawah kita, kemampuannya secara ekonomi maupun secara kenyamanan hidup masih banyak di luar sana tuh. Jadi kalau kamu ngerasa, ya aku kok begini amat, lihat di sana, lihat di sana. Masih banyak orang yang merasa kekurangan hidupnya. Banyak yang tidak nyaman. Kamu cuma digaji segini udah mengeluh, lihat keluar sana, masih banyak orang yang digajinya cuma, ya elah, sehari cuma dapatnya berapa, bahkan mereka harus minta-minta gitu deh. Kamu sudah cukup enak loh di sini. Jadi bersyukur ya. Dengan bersyukur maka kamu agak sedikit plong ya. Tapi kalau ternyata sudah begitu nggak bisa, aduh, saya nggak tahu lagi deh harus bagaimana. Tapi memang itu masalah yang sangat dominan ya ketika sudah bekerja karena ada sesuatu hal yang nggak enak sehingga menurunkan kinerja kita. Jadi udah bodo amat lah, yang penting gua datang kerja habis itu cabut. Seperti itu Joyo, dan itu malah membuat perusahaan itu jadi nggak jalan gitu. Bayangkan kalau semua karyawannya seperti itu ya udah habis deh. Perusahaan itu bakal mundur ya, bakal bisa bisa tergerus dengan zaman dan teknologi yang saat ini mungkin banyak tuntutan ya. Jadi kita harus bekerja dengan baik, saling bekerja sama, karyawan ya tahu
atasan juga harus tahu bawahannya, dan juga sesama karyawan harus saling bersinergi supaya bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi ya. Berbagai konflik yang ada ya sikapi dengan bijaksana, jangan langsung emosi ya. Pokoknya sikapi dengan baik aja. Kalau itu semua bisa kita lakukan, maka saya yakin kita bisa bekerja dengan enak, dan mungkin itu akan mengantarkan kita menjadi seorang pekerja karyawan yang punya posisi bagus nantinya ya. Pokoknya kamu harus punya nilai plus ketika kamu bekerja ya. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Ini obrolan panjang banget, segala sesuatu tentang dunia kerja. Kalau kamu mau bekerja harus bagaimana, saat bekerja harus bagaimana, setelah bekerja pun harus bagaimana. Semoga obrolan ini walaupun mungkin membosankan tapi asik gitu ya. Bagi orang-orang yang mengalami situasi seperti yang saya sampaikan di video ini, pasti mereka sangat, oh terima kasih, saya butuh banget ya. Oke, yang terakhir, kalau kamu ternyata di dunia kerja sudah mampu melewati berbagai konflik yang ada dan kamu bisa melewati semua sehingga kamu tuh secara jenjang karir kamu tuh naik. Kalau kamu sudah posisinya sudah agak baikan, secara finansial juga sudah agak mapan, maka apa yang harus kamu lakukan supaya hidup kamu juga nyaman, pekerjaan terus berkembang, ya kan? Secara finansial kamu terus juga naik, ya mohon silahkan ditularkan apa yang sudah kamu alami tadi kepada orang lain. Caranya bagaimana? Mungkin dengan kamu banyak ngobrol dengan orang-orang yang lagi cari pekerjaan atau yang kerjanya masih di situ-situ aja sehingga gak berkembang, ajaklah ngobrol mereka. Obrolan-obrolan kamu itu bisa membuat mereka termotivasi atau bisa membuat mindset mereka itu terbuka. Jangan cuma hidupnya begitu aja, kerjanya cuma begitu aja, nggak berkembang. Penghasilan pun masih di situ aja. Jadi jangan. Coba kalau memang kamu sudah sedikit mapan, ajak mereka ngobrol, rubah mindset mereka. Setidaknya mirip dengan kamu lah, sudah mulai naik. Tapi kalau lebih bagus ya di atas kamu gitu, bisa ngelewatin kamu ya. Jadi jangan pelit ya. Kalau kamu merasa sudah agak baik daripada yang lain dari segi situasi posisi kerja dan keuangan, coba ditularkan ke yang lain. Kalau mereka mau mendengarkan kamu dan mau melakukan itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa ya sudah. Setidaknya kamu sudah sharing bahwa ini loh jalan yang saya tempuh, ya kan? Kalau saya mencapai posisi ini dan juga di segi finansial itu saya butuh sekitar 7 tahun. Setelah sharing dengan saya, semoga kamu bisa melewati ini dan bisa setidaknya di posisi saya itu hanya dengan 3 tahun gitu. Atau bahkan dalam 7 tahun kamu bisa melewatin saya jauh seperti itu. Saya berharap begitu ya. Terus kalau kamu juga punya finansialnya sudah cukup mapan atau bahkan berlebih, ya mohon ajak keluarga kamu, teman-teman kamu untuk menikmati kesuksesan kamu juga ya. Nggak usah banyak-banyak, setidaknya itu diajak makan aja itu sekali minimal sebulan itu udah luar biasa ya. Itu jadi berkah tersendiri buat kamu ya kan. Bahkan sisihkan uang kamu buat beberapa pihak di luar sana yang saya yakin juga cukup membutuhkan, butuh uluran tangan kita ya. Syukur-syukur kamu bisa beli barang buat orang yang berguna. Contoh nih ya, contoh doang. Kalau kamu katakan di dunia agama mungkin kurang, ya kan? Kamu bisa beli itu. Mungkin kalau orang Muslim beli alat sholat atau mukena atau sarung atau setidaknya Al-Quran. Terus kamu sumbangkan tuh ke panti atau mungkin ke yayasan atau bahkan ditaruh di masjid, di mana saja sebarin aja gitu. Nanti kalau barang-barang tadi itu dipakai oleh para jamaahnya, itu bukan pahalanya buat kamu, dan itu juga membuat kamu juga tambah sejahtera nantinya, tambah berkah. Mungkin karir kamu juga didoain jadi tambah lancar gitu. Begitupun dengan agama non muslim lainnya, mungkin di gereja atau di mana, silahkan kamu punya apa kelebihan sumbangkan ke tempat ibadah kamu. Itu saya jamin itu akan membuat kamu menjadi berlebih, bukannya berkurang, tapi akan berlebih, menjadi berkelimpahan lebih lagi ya kan. Kira-kira begitu yang pengen saya sampaikan di video ini. Mohon maaf videonya panjang banget. Saya nggak tahu apakah di sini ada voice-nya apa tidak, tapi saya pikir sih daripada ini saya pendam sendiri maka harus saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kamu merasa bahwa video ini ada kekurangannya, boleh dikirim di komentar ya. Nanti akan kita perbaiki. Terus kalau kamu merasa, wah tolong dong
dibahas hal yang lain. Kalau saya bisa, saya akan bahas. Kalau nggak bisa ya, saya akan pelajari lagi. Tapi yang pasti seluruh isi video saya itu rata-rata adalah pengalaman hidup saya sendiri di dunia kerja atau mungkin di masyarakat di mana saya tinggal gitu ya. Karena saya suka ngerasa sedih ketika banyak tetangga-tetangga saya hanya bekerja saja, pulang ke rumah terus hanya diam di rumah, jarang bergaul dengan tetangga. Terus kalau mereka punya sesuatu yang berlebih itu mereka hanya menikmati sendiri, terus jarang ke tetangga, itu jarang, itu saya sedih banget. Makanya tadi terakhir kalau kamu merasa sudah berlebih ya mohon bagi ke tetangga atau mungkin ke agama kamu lah, itu lebih bagus lagi ya. Ingat ya, kamu hidup itu tidak sendiri. Jadi ada kalanya kamu akan butuh orang lain, makanya ya berbaurlah dengan yang lain, ngobrol, jangan cuma dengan teman kamu aja. Kalau teman kamu jauh, terus kamu ada masalah, masa iya teman kamu yang bisa bantuin? Atau mungkin saudara kamu, padahal saudaranya tinggalnya jauh, nggak bisa seperti itu. Jadi berbaik hati, berbaik sangka, berbaik pikiran, berbaik tindakan dengan orang-orang di sekitar kita. Nggak peduli mereka nggak suka sama kamu, kamu tetap baik saja, ya kan? Nggak peduli dipersalahpahamin kayak bagaimanapun, kamu berbuat baik saja, ya kan? Semakin kamu berlomba untuk kebaikan, semakin bagus. Atau bahkan kalau perlu, kamu jadilah kayak pendekar bodoh itu loh ya. Melakukan banyak tindakan-tindakan bagus, hebat, tetapi itu nggak kelihatan dan orang menganggapnya ini adalah manusia bodoh gitu. Seperti itu lebih bagus. Jadi tidak susah sombong kepada orang lain, tidak usah pamer ke yang lain, jadi cukup kamu saja yang tahu, itu hebat luar biasa. Kamu kayaknya harus belajar dari pendekar bodoh, atau mungkin kamu harus baca kisahnya pendekar bodoh. Atau kamu harus belajar kepada para pengusaha yang mereka tuh mengadopsi filosofinya pendekar bodoh. Seperti pendiri The Cost itu, ya kan? Jual makanan dengan harga kaki 5 tapi kualitas bintang 5, itu pendekar bodoh banget. Mana ada sih orang jualan harganya murah, itu nggak ada. Tapi filosofinya pendekar bodoh kalau kita terapkan di dunia kita, buat kamu sendiri, nggak apa-apa kamu pura-pura bego asal jangan bego beneran, itu hebat luar biasa. Nggak apa-apa kamu nggak disanjung-sanjung orang, tapi sebenarnya kamu yang melakukan nggak masalah, itu hebat luar biasa, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu apa yang sudah kita lakukan itu bermanfaat buat orang apa tidak. Jadi ya tetap humble ya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Salam, selamat berjuang.